Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zela Atika Frisa dengan NIM 230304223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi Pancasila yang sudah saya pelajari sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rafisyan Yita Aryani. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan diambilnya dalam profesi. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa atau value free. Anda sebagai mahasiswa berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri. Baik, materi yang kedua saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila menjadi ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu selama 4 tahun. Namun sering dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 5 tahun, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintah Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Ideologi ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penentara P4 bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapus penentara P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.